menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi rekan-rekan kita hadir kembali di tempat ini untuk menyampaikan segala unek-unek kita yang kita bawa dari kampung halaman kita. Hanya dengan satu tujuan, mencari keadilan. Demi tegaknya supremasi hukum, kita rela datang jauh-jauh dari Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara bersama dengan mahasiswa dari Tapanuli bagian selatan. Kami melihat Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak melakukan apa yang menjadi tugas mereka, di mana hukum menjadi permainan bagi mereka yang kami duga untuk mencari keuntungan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Untuk itulah kami datang kemari. Kami ingin bertemu dengan Bapak yang terhormat Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia. Kami ingin menyampaikan apa yang kami alami di Kota Padang Sidimpuan. Atas segala telah diberikan kekuatan, kesehatan, bertambah panjang umur. Dan berbulan kasih kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang saat ini. Di mana kami dari DPD Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kebaharuan Sumatera Utara bertandang langsung di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana ada beberapa persoalan yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan. Perlu kita ketahui kawan-kawan, mantan wali Kota Padang Sidimpuan sudah melakukan kejahatan, di mana kami menduga Effendi Nasution telah menjadi aktor utama dalam kasus pemotongan anggaran dana desa di desa Kota Padang Sidimpuan. Di mana sebagai Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus mengangkat dan adili wali Kota Padang Sidimpuan, di mana sudah jelas melakukan kejahatan. Perlu kita ketahui kawan-kawan, dalam pemotongan anggaran dana desa Kota Padang Sidimpuan telah terjadi di Kota Padang Sidimpuan, di mana Effendi Nasution memerintahkan PMT untuk memotong dana desa sebesar 18% tahun 2023. Maka dari itu kawan-kawan, kami mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera turun tangan menangani kasus pemotongan anggaran dana desa Kota Padang Sidimpuan sebesar 18%, di mana harus segera diadili kawan-kawan. Betul? Di mana kawan-kawan, sebagai mahasiswa agen kontrol, agen geng, kita harus memberantas di mana kasus korupsi sangat merugikan negara kawan-kawan. Betul? Perlu kita ketahui kawan-kawan, adanya kasus korupsi di negara kita itu bisa menghambat perekonomian satu daerah maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kenyataannya kawan-kawan, wali Kota Padang Sidimpuan melakukan tindak pidana korupsi, dan di mana Effendi Nasution menjadi aktor utama dalam kasus pemotongan dana desa Kota Padang Sidimpuan sebesar 18%. Di mana itu sangat besar Pak, anggarannya sangat besar. Dikemanakan itu anggarannya Pak? Pengetahuan saya, ketika dana desa turun, tidak ada pemotongan sangat serius kawan-kawan. Betul? Ada pun pemotongan pasti terjelas, pasti klarifikasi apa dasarnya pemotongan tersebut kawan-kawan. Apalagi ini sebesar 18%, ini sangat besar kawan-kawan. Ini miliaran kawan-kawan. Betul? Maka dari itu
Kami diminta, kami nesat kepada Republik Indonesia untuk segera menangkap dan adili apa yang Nasution ada dugaan kasus korupsi tanah desa di Kota Padang Sidimpuan. Itu sudah jelas. Di mana kejadian tersebut di tahun 2003. Kawan-kawan, perlu kita ketahui, mungkin teman-teman tahu, anggaran desa itu sangat besar, kawan-kawan. Apalagi ke Kota Padang Sidimpuan. Perlu dipertanyakan, apakah di pembangunan, tapi tahu saya, ketika anak desa itu tidak ada pemotongan sebesar pun. Betul? Itu saja, berarti jika saya kembalikan ke dalam. Baik kawan-kawan, hingga saat ini kita belum mendapat tanggapan dari kami melihat Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak melakukan apa yang menjadi tugas mereka, di mana hukum menjadi permainan bagi mereka yang kami duga untuk mencari keuntungan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Untuk itulah kami datang kemari. Kami ingin bertemu dengan Bapak yang terhormat Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia. Kami ingin menyampaikan apa yang kami alami di Kota Padang Sidimpuan. Kota Padang Sidimpuan, Irsyad Effendi Nasution. Namun dalam penanganannya, setelah kasus ini naik sidik, sepertinya hilang lenyap di tengah bumi. Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan tidak melakukan tugasnya dengan benar, tidak transparan. Ketika kita coba konfirmasi, mereka tidak pernah terbuka sampai di mana tindak lanjutnya. Kami menilai ada permainan di dalam penanganan kasus ini oleh Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Untuk itu, kami meminta kepada Jaksa Agung supaya membentuk tim untuk menangani kasus ini. Kami berharap kasus pemotongan dana desa sebesar 18 hingga 20% tidak berhenti hanya sampai di kepala dinas saja. Kami mau aktor utamanya harus ditangkap. Periksa mantan wali kota Padang Sidimpuan, Irsyad Effendi Nasution. Setuju kawan-kawan? Setuju. Untuk itulah kami datang jauh-jauh kemari. Ya. Kami berharap Jaksa Agung dapat menemui kami, memberikan penjelasan dan dapat melakukan tindakan terhadap Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan. Baik, saat ini hanya kita menunggu apa respon mereka dari dalam. Dan kalau tidak ada respon dari dalam, kita terpaksa harus masuk ke dalam. Kami mohon kepada bapak-bapak kepolisian, kami nyatakan kami tidak ingin anarkis di tempat ini. Kami melakukan aksi ini namanya aksi damai. Kami ingin berdamai. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian yang telah melakukan pengamanan di tempat ini. Baik, kita lanjutkan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung, persoalan kasus di Kota Padang Sidimpuan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, banyak tunggakan kasus yang telah kami laporkan, namun tidak jelas penanganannya. Banyak yang di-PTS-kan. Salah satunya adalah pemotongan anggaran dana desa 18 hingga 20%. Kalau kita hitung ini bukan sedikit, Bapak. Kalau 20% atau 18% dipotong dari anggaran desa dari Kota Padang Sidimpuan sudah mencapai 8 miliar rupiah. Kami percaya Kepala Dinas PND tidak akan berani melakukan pemotongan tanpa ada perintah dari
Wali Kota Padang Sidempuan. Artinya pungli ini dilakukan secara bersama-sama atas perintah Wali Kota Padang Sidempuan yang sekarang sudah mantan Wali Kota Padang Sidempuan. Untuk itu kami dengan tegas meminta supaya mantan Wali Kota Padang Sidempuan Ihsan Effendi Nasution ditangkap dan diperiksa. Ada beberapa hal kasus-kasus yang sudah dilaporkan dan tidak jelas penanganannya, baik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun di Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan. Salah satunya adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang proyek bantuan penanganan perumahan bebas komunitas Kota Padang Sidempuan tahun 2019. Dugaan korupsi dana COVID-19 senilai 56 miliar. Dugaan korupsi alokasi dana kelurahan tahun 2020 tahun 2021. Dugaan pungli seleksi pengangkatan P3K pada tahun 2023. Dugaan korupsi jual beli jabatan lingkungan Kota Padang Sidempuan. Dugaan korupsi proyek Kota Padang Sidempuan yang berlangsung selama 5 tahun. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Jaksa Agung untuk membentuk tim dalam penanganan Tinggi Sumatera Utara. Banyak tunggakan kasus yang telah kami laporkan namun tidak jelas penanganannya. Banyak yang di PTS-kan. Salah satunya adalah pemotongan anggaran dana desa 18 hingga 20%. Kalau kita hitung ini bukan sedikit Bapak. Kalau 20% atau 18% dipotong dari anggaran desa dari Kota Padang Sidempuan sudah mencapai 8 miliar rupiah. Kami percaya Kepala Dinas PND tidak akan berani melakukan pemotongan tanpa ada perintah dari Wali Kota Padang Sidempuan. Artinya pungli ini dilakukan secara bersama-sama atas perintah Wali Kota Padang Sidempuan yang sekarang sudah mantan Wali Kota Padang Sidempuan. Untuk itu kami dengan tegas meminta supaya mantan Wali Kota Padang Sidempuan Ihsan Effendi Nasution ditangkap dan diperiksa. Namanya ini yang lagi rasa. Saud. Ada beberapa hal kasus-kasus yang sudah dilaporkan dan tidak jelas penanganannya, baik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun di Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan. Salah satunya adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang proyek bantuan penanganan perumahan bebas komunitas Kota Padang Sidempuan tahun 2019. Dugaan korupsi dana COVID-19 senilai 56 miliar. Dugaan korupsi alokasi dana kelurahan tahun 2020 tahun 2021. Dugaan pungli seleksi pengangkatan P3K pada tahun 2023. Dugaan korupsi jual beli jabatan lingkungan Kota Padang Sidempuan. Dugaan korupsi proyek Kota Padang Sidempuan yang berlangsung selama 5 tahun. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Jaksa Agung untuk membentuk tim dalam penanganan kasus-kasus yang ada di Kota Padang Sidempuan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.